Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan kemanusiaan dan keimanan ini, kita akan bicara berkaitan dengan tema manusia multikultural. Tema apa ini? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya, berkaitan dengan manusia kultural ini merupakan rangkaian dari mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Ini masih berkaitan dengan tema kemanusiaan. Kemarin pertemuan 1, 2, 3 itu semuanya membahas berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, sekarang kita menuju berkaitan dengan tema manusia multikultural. Langsung saja ya, saya akan sampaikan berkaitan dengan PowerPoint yang sudah kami siapkan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan kata hikmah dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir. Beliau menyampaikan, Islam bukan ancaman terhadap siapapun, tapi menjadi mitra untuk menegakkan perdamaian dan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan perdamaian dunia. Inilah hakikat dari ajaran agama Islam. Juga agama-agama yang lain juga tentu bicara berkaitan dengan toleransi, perdamaian dunia, menjadi rahmat bagi semua. Pada tema manusia multikultural ini, saya akan mengutip surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya lita'arofu, ta'aruf saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Secara prinsip Al-Hujurat ayat 13 ini bicara Allah itu ya menciptakan manusia ini laki-laki, perempuan untuk saling kenal mengenal. Selanjutnya menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda agama dan sebagainya. Untuk apa? Untuk juga mereka bisa saling kenal mengenal. Sehingga sebuah kewajaran ketika di dunia ini ada orang yang kulitnya kuning, ada orang yang kulitnya putih, kulitnya hitam, kuning langsat, hitam langsat, dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang sunatullah diberikan oleh Tuhan kita semua. Lalu apa sih yang kita sebut sebagai manusia multikultural itu? Manusia multikultural adalah manusia yang bisa memahami bermacam warna kehidupan manusia di dunia ini. Secara prinsip, ya dunia ini kan berwarna-warni berkaitan dengan perbedaan agama, perbedaan suku, ada orang yang punya kelebihan, ada orang yang punya kekurangan. Maka tujuan dari manusia multikultural itu adalah saling memahami. Yang kedua adalah manusia multikultural adalah manusia yang punya empati dan rasa saling memahami satu dengan yang lain. Kata kuncinya adalah orang yang punya empati, simpati, dan bisa memahami berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan berkaitan dengan urusan agama, yang kedua berkaitan dengan urusan suku, yang ketiga mungkin juga berkaitan dengan urusan fisik ataupun yang lain. Nah, kalau kita melihat ya berkaitan dengan di Indonesia ini, maka ada banyak beda, juga banyak juga yang sama. Tapi saya di sini bicara berkaitan dengan 3 hal yang beda. Yang pertama adalah Islam
ini juga bagian dari banyak agama di Indonesia. Beda agama itu banyak di Indonesia. Ada yang beragama Islam, ada Katolik, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain sebagainya. Wah, seperti ada di dalam gambar di atas. Selanjutnya, ada beda juga berkaitan dengan suku dan budaya. Ada suku Jawa, ada orang Minang, ada orang Batak, ada orang Papua, ada orang banyak sekali suku di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sabang ada orang Gayo, di Merauke ada suku Dani, ada Asmat, dan sebagainya. Bahkan jumlahnya bisa ratusan suku yang ada di Indonesia. Ini tentu ada perbedaan nanti berkaitan dengan beda budaya dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita harus juga memahami ada saudara kita yang punya perbedaan fisik atau kita sebut sebagai disabilitas. Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Itu juga mungkin berbeda dengan diri kita. Kalau mahasiswa di Unisa tentu punya fisik yang lengkap ya, tetapi mungkin juga ada saudara-saudara kita yang memang disebut sebagai penyandang disabilitas. Orang yang punya keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, ataupun sensor. Itu juga bagian dari perbedaan-perbedaan. Nah, manusia multikultural harus bisa empati, simpati, memahami berkaitan dengan perbedaan-perbedaan ini. Ternyata kalau kita bicara berkaitan dengan perbedaan tadi, mulai dari agama, suku budaya, disabilitas itu ternyata banyak masalah ya. Artinya banyak ketidakadilan yang dialami oleh orang lain atau kita sebut sebagai mungkin minoritas di Indonesia. Sebut saja ada konflik etnik. Banyak kan konflik etnik karena masalah beda suku. Dulu di awal 2000-an ada orang Madura berkonflik dengan orang yang ada di Kalimantan. Ada yang sukunya yang berbeda. Konflik agama juga ada, antar agama juga ada, antara di Madura konflik ataupun juga di Jawa Barat konflik antara orang Sunni, Islam Sunni dengan Syiah dan sebagainya juga ada. Perlakuan diskriminatif ini bisa menimpa juga orang yang beda agama, beda suku ataupun disabilitas. Contoh mungkin orang yang bekerja itu mungkin dicari orang yang mungkin secara fisik lengkap ya, tidak banyak yang cari mungkin orang yang dengan fisik yang tidak sempurna. Ini juga berkaitan dengan diskriminasi. Kekerasan fisik, wah banyak ini. Biasanya berkaitan dengan urusan agama, berkaitan dengan urusan suku, wah, bisa terjadi konflik, bisa terjadi kekerasan fisik. Ini masalah berkaitan dengan agama, budaya, juga disabilitas. Kesalahpahaman juga sering ya. Biasanya terjadi juga hal yang sederhana, kesalahpahaman karena beda suku, beda budaya, akhirnya menjadi kesalahpahaman. Ada yang kesalahpahaman mungkin sederhana, tetapi juga ada yang kesalahpahaman nanti akhirnya menjadi masalah yang besar. Nah, selanjutnya berkaitan dengan prasangka negatif. Nah, kalau orang antar agama tidak saling ketemu bisa terjadi prasangka negatif. Orang Islam berpikir negatif terhadap agama lain berpikir negatif terhadap orang Islam. Ataupun juga suku Jawa, saya kan orang Jawa, berpikir negatif terhadap suku Papua, orang Batak dan sebagainya. Orang Batak mungkin juga berpikir negatif, ada prasangka negatif terhadap orang Jawa dan sebagainya. Masalah-masalah di sini tentu banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita menjadi manusia multikultural, manusia yang memahami, manusia yang empati, manusia yang merasakan perbedaan, maka
ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ikatan suku, ras, agama, daerah, bahasa, kebiasaan, dan juga berkaitan dengan disabilitas itu dapat hidup berdampingan secara damai, saling mendukung dalam posisi yang setara, tidak mayoritas dan minoritas secara ekstrim, dan menikmati kehidupan yang makin adil dalam sebuah negara atau wilayah yang diorganisasikan dalam kehidupan bersama. Indonesia ini walaupun mayoritas umat Islam tetapi bukan negara Muslim. Sehingga semua agama harus dilayani, semua suku harus dilayani, orang disabilitas juga harus diberi kesempatan yang sama dengan orang yang fisiknya sempurna. Selanjutnya adalah tidak untuk menghilangkan kekhususan dari ciri budaya tertentu. Walaupun kita manusia multikultural, tetapi kita juga harus tetap memegang keyakinan kita. Kalau kesukuan kita juga tidak apa-apa, tidak harus dihilangkan. Atau juga tidak perlu juga meleburkan ke dalam keumuman budaya. Kita punya keunikan masing-masing. Orang Islam, orang Jawa, orang disabilitas punya keunikan masing-masing. Prinsipnya adalah saling memahami, saling merasakan, dan terbentuklah sebuah kesetaraan satu sama lain. Manusia multikultural juga harus menawarkan hadirnya keragaman, seperti yang berbeda itu menjadi satu, yang beragam itu menjadi satu juga, yang identitasnya satu bisa tetap bersama, yang saling mengkotak-kotakan karena beda agama, beda suku, itu bisa hidup bersama, bisa punya kesamaan visi, khususnya berkaitan dengan memajukan bangsa dan sebagainya, yang juga punya merasa dirinya aku ini orang Katolik yang hebat, aku orang Islam yang hebat, aku orang Jawa yang hebat, orang Batak yang hebat, tetapi ketika menghadapi masalah mungkin global dan sebagainya, maka mereka juga harus bersatu bahwasanya aku ini orang Indonesia. Tidak bisa saling mengkotak-kotakan satu sama lain. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan manusia multikultural, maka prinsipnya adalah kita adalah menjadi orang yang punya prinsip dalam kehidupan ini yang sudah dibentuk oleh agama kita, oleh budaya kita, oleh orang tua kita. Nah, prinsip-prinsip ini maka biasanya adalah prinsip yang baik, bukan prinsip yang buruk. Maka prinsip-prinsip ini tertanam ke dalam diri kita. Selanjutnya ketika kita berjumpa dengan budaya yang lain, dengan keyakinan yang lain, maka prinsip-prinsip ini menjadi bagian dari kekayaan kita, sehingga kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Manusia multikultural adalah manusia yang punya keragaman pikiran, memahami satu sama lain. Selanjutnya manusia multikultural adalah manusia yang punya simpati, yang punya empati terhadap orang yang berbeda dengan diri kita. Demikian dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.